Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan ke-14 ya. Ini udah mau akhir-akhir ujian ya. Ya, nanti materinya nanti sampai sini ya. Ada 3 soal. Mungkin depan kita bakal kuis. Oke. Jadi di materi ini kita akan bahas tentang arus dan tegangan bolak-balik. Oke, sebentar. Nah, arus bolak-balik itu sebenarnya bukan arus yang mondar-mandir bolak-balik gak jelas gitu ya. Dia dia punya arahnya itu berubah-ubah secara bergantian. Jadi dia punya bernilai positif dan bernilai negatif. Makanya di sini simbolnya itu kayak gini. Dia bentuknya itu sinusoidal. Di grafiknya dia kayak gini. Nah, dia ada kondisi maksimum, ada kondisi minimum ya. Nah, ini adalah arus bolak-balik ya. Kenapa bisa kayak gini? Karena dari proses penciptaannya ya. Ini pembangkit listrik tenaga air itu kan sebenarnya dia diputar gitu ya. Ketika diputar itu kan ada kondisi plus, ada kondisi minus ya. Makanya dia hasilnya itu adalah arus bolak-balik. Nah, ini pembangkit listrik tenaga air nih. Itu adalah contoh dari pembangkit listrik yang arusnya itu bolak-balik ya, tegangannya itu bolak-balik. Nah, beda dengan baterai. Kalau baterai itu adalah searah direct ya. Ini AC alternating current. Nah, karena di sini generator listrik itu karena dia bolak-balik fungsi gitu. Jadi di sini tegangannya itu adalah tegangan maksimum dikali dengan sin. Ya. Jadi dia sin di sini karena emang fungsinya bolak-balik kayak gitu ya. Jadi dia gini-gini ya. Nah, arusnya juga sama tuh. Dia gini-gini. Ya. Jadi dia ada ininya, apa namanya? Ada kondisi dia maksimum, ada kondisi dia turun. Makanya ada istilah, oh tegangan listriknya lagi turun tuh. Nah, itu emang kondisinya lagi tegangan turun kayak gini ya. Nah, gara-gara ada kondisi kayak gitu, makanya dibikinlah RMS atau efektif. Jadi di sini disebut dengan nilai efektif ya, atau RMS itu singkatan dari root mean square. Jadi di sini rumusnya adalah V yang maksimumnya dibagi dengan akar 2. Jadi kalau soal di ini, bab ini, itu nanti V-nya itu nggak akan 20 volt doang gitu. Dia bakalan 20 volt dikali dengan sin omega T misalkan. Apa? Karena jadi ada sinnya ya, jadi dia bolak-balik. Nah, si 20 ini disebut dengan tegangan maksimum ya. Ini Vmax ya. Omeganya di sini adalah kecepatan sudut, nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Kecepatan sudut. Nah, di sini ya, ini omega T kan kecepatan sudut. Nah, berarti tegangan RMS-nya atau tegangan efektifnya tinggal 20 dibagi akar 2. Nah, untuk arusnya juga sama nanti kayak gini, tapi cara nyarinya beda lagi. Ya. Nah, itu adalah tegangan dan arus untuk generator listrik atau arus bolak-balik. Nah, biasanya yang pertama adalah bentuknya adalah diterapin pada resistor. Resistor itu hambatan seperti biasa ya. Jadi di sini arusnya seperti biasa pakai rumus VIR ya. Jadi nanti I-nya adalah V dibagi R, cuman R-nya tentu aja si R. Nah, kalau misalnya IR-nya nanti di sini buktinya dalam sin ya. Karena VM dibagi R-nya itu VM-nya ada sin-nya gitu ya. VM per R-nya itu sendiri adalah IM, I maksimum ya. Jadi I maksimumnya bisa didapat dari sini. V yang maksimumnya dibagi dengan R. Jadi kalau misalkan di sini angkanya tadi 20 sin omega T, di sininya adalah 10 ohm gitu. Dan berarti I maksimumnya ya 20 dibagi dengan 10 ya, berarti 2. Tapi kalau I efektifnya ya berarti tinggal 2 dibagi akar 2 gitu ya. Gitu. Kalau V efektif ya di sini 20 akar 2 ya. Oke, itu kalau diterapin pada resistor. Nah, di resistor ini kita lanjutkan dulu ya. Nah, selanjutnya kalau diterapin di induktor bagaimana? Nah, di induktor nanti di sini satuannya Henry ya. Henry. Nah, nanti di sini ada XL. XL di sini ada reaktansi induktif ya. Ini reaktansi induktif. Nah, kita bisa cari dari omega kali L. Jadi omega ini nih yang nempel di dalam yang nempel masih T ya di dalam sinnya. Itu dipakai buat ngitung XL-nya. Jadi kalau misalkan di sini tadi V-nya misalnya 20 sin 2T misalkan. Kemudian di sini L-nya 8 Henry. Nah, berarti si XL-nya tuh ya 2 dikali 8 ya. Jadi 16 ohm gitu. Nanti si arusnya ya berarti jadi 20 gitu yang maksimum, XL-nya 16 gitu. Kalau yang efektifnya ya berarti 20 per akar 2 dibagi dengan 16 atau dikali 16 ya. Kalau efektif kan ininya dibagi akar 2 kan. Tegangan efektifnya. Oke, itu adalah kalau dipakai di induktor. Nah, di sini rumus XL-nya gini ya, dia dikali ya antara omega sama L. Tapi kalau misalkan dipakai di kapasitor,
Ya, di sini ada XC. Jadi kalau tadi XL, kalau sekarang XC itu adalah 1/omega C ya. Omeganya itu adalah yang tadi ya, yang ininya. Jadi kalau tadi saya bisa berapa ya? 22 ya. Misalkan ini 20 sin 2T gitu kan. Terus di sini C-nya misalkan 5 farad ya. Berarti di sini ya 1/2 dikali 2. Kok 2 dikali 2? 2 dikali 5 gitu ya. Berarti 1/10 atau 0,1. Kalau saya tulis 1/10, satuannya ohm. Ya. Nanti sama juga buat hitung sama ya. Gimana itu adalah rangkaian kapasitor kalau disusun terpisah ya. Jadi si resistor tersendiri, induktor tersendiri, kapasitor tersendiri. Nah, bagaimana kalau di rangkai seri antara si R dengan si XC? Nah, nanti tegangannya. Nah, kalau normalnya kalau R dengan R, kalau ini R dengan R ya, nanti si tegangan normal, tegangan totalnya itu ya R tambah R gitu, tegangan di R yang ini tambah tegangan yang ini. Cuman kalau di ini nggak bisa gitu, dia pakai aturannya ini ya. Jadi tegangannya itu adalah VR kuadrat tambah VC kuadrat. VC itu adalah tegangan di dalamnya si C ya. Nah, dengan rumusnya seperti yang tadi. Ya. Nah, di sini hambatan totalnya disebut dengan impedansi. Nah, impedansi sendiri rumusnya ini. Kalau di rangkaian RC itu adalah R kuadrat tambah XC kuadrat. Kemudian di sini ada pergeseran fase. Kenapa? Karena di sini karena gunanya si muatan ini menahan arus ya. Jadi nanti arusnya tuh jadi lebih ini ya. Nah, di sini besarnya sudut pergerakan antara arus dengan tegangan rangkaian seri tidak lagi sebesar 90, melainkan kurang dari 90 ya. Jadi si tegangannya itu tertinggal terhadap arus. Jadi si arus duluan ya. Kalau di rangkaian SC, jadi arusnya mendahului tegangan ya. Nah, nanti sudutnya itu rumusnya bisa bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini, tergantung kalian punyanya apa gitu ya. Itu kalau rangkaian RC. Nah, sekarang gimana kalau rangkaiannya RL? Sama juga ya. Cuman di sini tinggal diganti VL, terus VL-nya sendiri I kali ini XL ya maksudnya ya. Nah, kemudian impedansinya juga sama, R kuadrat. Jadi yang tadi kalau ini XC kuadrat, kalau ini XL kuadrat. Ya, tahannya juga sama, yang tinggal diganti. Nah, cuman di sini nanti dampaknya adalah si tegangan yang mendahului arus. Jadi kalau misalkan ini arus yang duluan, ya, jadi ini arus mendahului tegangan. Nah, kalau yang ini adalah tegangan mendahului arus. Mendahului arus. Ya. Nah, gimana kalau rangkaiannya total? Nah, di sini berarti tegangannya adalah ini. Tegangan totalnya gini. Nanti di sini tegangan harus di masing-masingnya kayak gini ya, tegangan di masing-masingnya ya. Kayak ini sin ini bikin ribet lah ya. Oke, nah ini pannya berarti kayak gini. Jadi di sini, nah atau ke impedansinya dulu deh. Jadi impedansinya di sini si XL sama S-nya diselisihin ya, baru dikuadratin. Jadi pasti positif ya. Nah, kemudian nanti tannya jadinya rumusnya ini. Ini impedansinya kalau RLC rumusnya kayak gini ya. Nah, nanti kalau misalkan si XL-nya lebih besar daripada SC, jadi ini kita bisa bandingin. Kalau SL-nya lebih besar daripada SC, berarti dia bersifat seperti induktor ya, di mana tegangan mendahului arus ya. Jadi tegangannya mendahului arus ya dengan sudutnya seperti ini. Tapi kalau SL-nya dikurangi SC, berarti SC yang dominan ya, dia sifatnya seperti kapasitor, berarti arus yang mendahului tegangan ya. Jadi tegangan ketinggalan terhadap arus, berarti atau arus lebih duluan gitu ya. Dengan sudutnya kayak gini. Nah, tapi kalau misalkan sama disebut dengan resonansi. Ya, di mana Z-nya sama dengan R atau di sini Z-nya minimum ya. Z-nya minimum atau nanti dampaknya adalah arus maksimum. Arusnya maksimum. Nanti kalau ditanyain berapa frekuensi resonansinya, rumusnya adalah ini. 1/2 Pi dibagi 1/akar R. Ya. Itu adalah frekuensi resonansinya. Oke, itu ada di rangkaian RLC. Nah, nanti di sini ada faktor daya. Jadi di bab RLC ini banyak yang bisa ditanyain. Ya, bisa pakai rumusnya ini faktor dayanya. V maksimum dibagi I maksimum dibagi 2 terus cos theta. Nah, cos theta-nya di sini adalah R per Z ya. Nah, cos theta-nya di sini disebut dengan faktor daya. Ya, kalau P doang itu daya sesaat pada sebuah rangkaian RLC. Jadi ini daya sesaat P-nya. V max kali I max dibagi 2, kemudian dikali cos theta. Cosnya sendiri adalah di sini R dibagi Z ya. Ini faktor daya. Nah, ini contoh soalnya nih. Jadi kalau di sini diketahui, nah jadi V-nya itu dia bentuknya dalam mesin ya. Nah, yang ini 1000 ini adalah Vmax ya. Jadi yang ini 1000-nya itu adalah Vmax, Vm. Yang 1000 yang 100, yang 1000-nya adalah omega kecepatan sudut. Nah, di sini ya kita lihat ini ya. Jadi kalau pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah nyari XL.
rumusnya adalah omega L. Dengan masukin omeganya 1000, L-nya dapat 0,5 ada di sini ya. Nanti dapat 500, kemudian ada XC. Yang selanjutnya adalah nyari XC dengan rumus yang ini 1 per omega C ya, tinggal dimasukin nanti dapat 200. Kemudian masukin ke si Z. Nah, Z itu rumusnya ini ya. R kuadrat tambah S min SC kemudian dikuadratin, nanti kamu bakalan dapat Z-nya. Ini fondasi. Nah, untuk Imax-nya tinggal Vm dibagi Z ya. IM sama Vm dibagi Z. Ininya 0,2 ya. Vm-nya adalah yang ini, yang 100. IM-nya Z-nya berarti yang 500 ya. Nah, faktor daya tadi rumusnya adalah R dibagi Z. Jadi di sini R bagi Z 400 bagi 500 berarti 0,8. Nanti di sini bakalan, jadi kamu di sini nyari cos theta ini 0,8 itu berapa derajat sih? Jadi tetanya berapa derajat? Itu adalah 37. Nah, kalau misalnya di kalkulator itu yang cos inverse ya. Jadi cos min 1 kamu isi 0,8 sama dengan tuh enter gitu. Nanti dapat tuh 37. Atau kalau di apa namanya? Kalau di MATLAB aduh saya lupa ya. Cos inverse saya, tapi namanya cos inverse ya. Cos inverse. Coba deh kamu searching di hubnya si MATLAB. Saya lupa ya. MATLAB-nya gimana. Oke. Nah, untuk dayanya berarti rumusnya pakai yang ini, yang tadi ya. PMVM bagi 2 cos theta. Jadi seperti ini. Terus sebenarnya cosnya nggak usah, tetanya nggak usah diubah ke 37 juga nggak masalah ya. Kita bentuknya cos aja, karena makanya kan cos juga. Jadi di sini 100 kali 0,2 dibagi 2 dikali 0,8 nanti dapatlah. Oke, jadi di sini ada MATLAB-nya ya. Kemudian di sini ada apa namanya? Oh, di sini radio button ya, dia bisa milih outputnya. Inputnya ada 3, 1, 2, 3, 4. Terus ada 5 ya. Antara tegangan maksimum sama frekuensi. Jadi ada ini, kemudian ini dan ini ya, ada 5 input. Nah, outputnya di sini dia bisa milih radio button. Berarti bisa milih satu-satu ya. Oke, biasa ini untuk ngambil inputannya ya. Di sini ada R, L, C, Vm, ada omega. Terus masukin ke rumus XL. Ini rumus yang ini satuannya biar dirubah dulu ke ini, ke apa namanya, mikrofarad ya, dari mikro ke farad. Nah, nanti XC-nya tinggal diubah ke ini, rumusnya omega kali CC gitu ya. Nanti si Z-nya itu pakai yang ini tadi, R kuadrat tambah S min SC kuadrat, itu kemudian diakarin. Jadi SQRT ini akar ya. Ini akar. Ya. Oke, nah nanti untuk dayanya rumusnya adalah ini kamu hitung arusnya dulu, IM, VM ini arus ya. Ini arus, kemudian ini cos theta ini tadi faktor daya. Faktor daya. Kemudian P-nya nah ini rumusnya. Nah, di sini diambillah nilai si radio buttonnya, nanti cek kalau misalnya outputnya pengen XL ya berarti ini. Ya tinggal disesuaikan aja XC atau Z. Nah, nanti kalau pengen daya ya berarti si P-nya gitu. Nah, di sini dia nggak perlu cari tetanya langsung juga ya, langsung biarin aja cos theta. Terus di sini juga cos theta. Jadi tetanya nggak perlu. Oke, ini untuk riset dan keluar. Gak perlu saya jelaskan lah ya. Nah, ini untuk cara masukin gambar juga. Nah, nih silahkan dikerjakan. Nanti di sini ada 5 soal ya. Dengan pola yang sama. Jadi yang ini nyariin Z dan harus efektif berarti IF ya. Sama dengan V efektif dibagi dengan Z ya. V efektifnya nanti adalah V maksimum dibagi dengan akar 2 ya, atau VM dibagi akar 2 ya. Nah, Z-nya seperti biasa kamu cari XL, cari XC, terus nyari Z pakai rumusnya ini ya. Kuadrat tambah XL min XC dikuadratin gitu kan. Kemudian yang ini juga sama buat nomor 2, silahkan ya. Ini kuat arus maksimum berarti nyari IM doang ya. Yang nomor 3 juga sama. Nah, cuman di sini ini udah frekuensi sudut tuh berarti omega ya. Ini udah omeganya. Jadi bentuknya kalimat ya. Bukan apa namanya, bukan gambar ya. Jadi di sini udah ada R, di sini ada L ya. Ini R, ini L, dan ini ada C gitu. Tapi ini mili ya, nih hati-hati kalau mili 10⁻³ ya. Oh, ini kan mikro sebelumnya. Kalau mikro kan 10⁻⁻6. Oke, nomor 4 juga sama ya, impedansi ya. Kalau ini impedansi ya aja. Nomor yang 5 gambar rangkaiannya tinggal dimasukin aja ke ini ya. R-nya 40, L-nya 0,5, terus
Kemudian kapasitornya, oh nggak ada di sini ternyata. Dia cuman resistor dan induktor doang ya, berarti nggak ada C-nya. Impedasinya berarti cuman ya gini doang berarti ya, R kuadrat tambah XL dikuadratin, ya nggak? Harusnya dalam rangkaian berarti tinggal Vm dibagi Z, kemudian faktor dayanya berarti R dibagi Z. Oke, itu mungkin materi untuk pertemuan kita. Ini materi terakhir, jadi minggu depan kita masuk ke kuis. Saya akhiri buat sesi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kesalahan.